Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Yamazaki. Saya dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini menurut arti dari Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila sebagai landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Dan berikut ada pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata idea dan logos. Idea berarti ide gagasan dan buah pikir atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi juga disebut system of ide yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana juga kebijakan serta strategi di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Dan berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari negara. Oleh karena itu, ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Fungsi ideologi seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal. Ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dan sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi pembimbing bagi masyarakat dalam mencapai tujuan. Ideologi memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan ideologi peranannya mencakup berbagai hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Tentunya hal ini dengan tujuan agar masyarakat dapat tetap hidup dalam rasa tentram sekaligus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan proses yang panjang sebagai penafsiran filosofis serta ideologis yang dilakukan agar mencapai nilai-nilai yang kita kenal hingga sekarang. Buku berjudul Profesor Dr. Andes Haji Ahmad Fauzi, DHMA, akan membantu Gramet memahami lebih dalam mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu satu sebagai jiwa bangsa Indonesia, dua sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, tiga sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, empat sebagai dasar negara, lima sebagai sumber dari segala hukum, enam sebagai perjanjian yang diukur ketika negara Indonesia didirikan, tujuh sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Dan dan 4, peran Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, perannya di sini sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap atau tingkah laku, dan nilai-nilai terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan masyarakat serta bernegara. Dan ada fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Bukan hanya peranan saja, Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki fungsi. Lalu, apa saja fungsi Pancasila sebagai ideologi negara? Fungsi 1, untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Dan 2, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha cita bangsa yang ada dalam Pancasila tetap terwujud. Dan 3, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Dan ada lagi
makna Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam memahami Pancasila sebagai ideologi negara atau dasar negara Republik Indonesia lebih dalam, dan ada beberapa judul Pancasila, makna dan aktualisasi oleh Nadino, Surip, dan kawan-kawan akan membantu Granis dalam memiliki makna, pemaknaan serta pengetahuan tentang Pancasila, yaitu ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara, dan dua nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Dan ada beberapa sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa juga, dari zaman Orde Lama dan juga ada zaman Orde Baru. Untuk yang zaman Orde Lama itu, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk menjadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia pada saat Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila. Itulah pada zaman Orde Lamanya. Dan untuk ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru itu bergejolak di politik Indonesia, sangat mengkhawatirkan karena mulainya ada gerakan G30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya surat perintah 11 Maret Super atau pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya tahun berikutnya ternyata malah keluar jalur banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Dan itu saja untuk sejarahnya dari beberapa ideologi Pancasila. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Saya Muhammad Andika dari kelas 1B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.